kalau kita bicara mengenai sebuah integritas yang benar ya, maka kalau misalnya dibandingkan semua angkatan tersebut, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Yes. Yang saya sebutkan perbedaan itu bukan informasinya, tapi misalnya tata letaknya. Ya. Tiba-tiba hurufnya ini keluar, ini tidak. Itu sering sekali dilakukan oleh Rismon. Betul. Wah, itu mencelat, mencotot dan lain sebagainya kan. Nah, kalau misalnya ada ijazah yang berbeda, maka this is a big question. Ketika kemudian dibandingkan ada ijazah baru, bisa jadi identik, tapi jangan lupa identik itu sama-sama palsu juga bisa identik. Kalau misalnya direproduksi secara massal beberapa ijazah lalu dibandingkan, ya identik. Tetapi kalau misalnya dikumpulkan semua ijazah angkatan itu, apakah sama semua atau tidak? Karena itu kalau kita bicara tentang bagaimana mencari kebenaran, harus menurut hukum acaranya juga begitu. Apakah ijazah pembandingnya itu sudah diverifikasi sebagai verified? Kalau ijazah pembandingnya tidak pernah diverifikasi dan tidak pernah dibuktikan bahwa itu ijazah asli, maka dia gagal menjadi pembanding. Ya, harus verified. Karena itu hati-hati dengan trik-trik ya, dengan jalan tikus yang kemudian mau diambil agar kemudian ijazah ini menjadi asli. Padahal kita meyakini bahwa 99,9% sebagaimana dikatakan Mas Roy, ijazahnya ini tidak asli. Karena kalau asli sudah dari kemarin-kemarin. Kalau jujur itu lurus, kalau bohong berkelok-kelok. Makanya kemudian ada pra-peradilan, ada putusan sela, ada macam-macam dan lain sebagainya. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Enggak, daripada berlama-lama, barusan udah saya pastikan aja. Ini ijazahnya Frono Jiwo baru saya cek ya. Jelas ijazah ini beda dengan ijazahnya Jokowi. Ijazah Jokowi itu hanya mencorot tuh hanya keluar. Yeah. Ijazahnya Frono Jiwo hanya masuk ke dalam. Ini ijazah yang tadi disebut Frono Jiwo. Jadi dari satu aja tadi sudah terlihat bahwa ijazah ini beda. Kalau ini mau diperbandingkan, ijazah ini tidak identik. Udah pasti fail ijazah ini. Ya, udah pasti ijazah Frono Jiwo. Tetapi apakah ini ijazah yang sudah diteliti atau tidak? Ada reproduksi baru itu yang jadi persoalan. Ya. Tiba-tiba kita menemukan dua jenis ijazah Frono Jiwo misal ya. Ini kan saya bicara tentang sebuah pembelaan ya. Karena termul-termul itu selalu bilang, nanti kita laporkan dan lain sebagainya. Saya bicara tentang sebuah pembelaan. Kalau kita mau membandingkan sebuah ijazah dengan ijazah Jokowi, maka pastikan dulu ijazah itu terverifikasi secara baik. Bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Dan asli tersebut tidak hanya didasarkan pada statement institusi. Karena statement institusi, jangan lupa di institusi itu ada orang. Orang itu bisa punya koneksi, orang itu bisa terrepresi dan lain sebagainya. Orang itu punya kedudukan lemah sehingga dia tidak bicara sebenarnya, ya. Begitu, makasih. Oke, sebentar. Satu lagi ini informasi penting terkait dengan ijazah pembanding ya. Jadi tadi kami baru mengidentifikasi 7 ijazah pembanding dari 14 ijazah pembanding. Ya. Jadi dalam pokok perkara ijazah pembanding yang diperiksa oleh laboratorium forensik Bareskrim Polri itu adalah 14 ijazah pembanding. Kami tadi baru identifikasi 7 ijazah pembanding dari daftar list barang bukti atau list barang bukti yang diserahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan tadi memverifikasi ijazah-ijazah pembanding ini, saya tadi berusaha untuk mencari adakah pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan ijazah pembanding ini. Karena tentu dalam pembuktian terhadap suatu dokumen yang diduga palsu, maka dokumen pembanding itu adalah kunci. Untuk membuat kunci suatu barang pembanding supaya barang pembanding ini punya integritas dan bisa dibenarkan, maka tentu kita harus memverifikasi dari mana didapat, dengan cara apa didapat, dari siapa didapat, dan apakah ijazah-ijazah itu adalah resmi dikeluarkan oleh UGM atau tidak. Kami akan pelan-pelan melalui pra-peradilan ini akan mengecek ada atau tidak pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan 14 ijazah pembanding, bahwa 14 ijazah pembanding itu betul-betul adalah produk yang dikeluarkan oleh UGM. Itu tentu challenge dan itu nanti kita buktikan dalam pokok perkara. Jadi kami tidak takut untuk masuk ke pokok perkara, tetapi justru dengan pra-peradilan ini kami sudah mulai mengumpulkan perlahan-lahan amunisi untuk masuk ke dalam pokok perkara, dan ini adalah suatu kebaikan dari hukum acara pidana. Aksi demonstrasi bertajuk 1 tahun membongkar ijazah palsu Jokowi digelar di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 16/4/2026.
puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat hadir, termasuk pakar telematika Roy Suryo yang ikut berorasi di atas mobil komando. Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk dan poster dengan tuntutan keras agar Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo, Jokowi, ditangkap dan diadili. Salah satu spanduk besar bertuliskan, "Tangkap dan adili Jokowi." Sementara spanduk lain menyerukan "Makzulkan Gibran" sebagai bentuk kritik terhadap Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada. Yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM. Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah, Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Sobat Politik, selamat datang kembali di kanal YouTube kita, Kabar Politik Viral, wadah dialog, analisis tajam, dan pusat informasi terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang sangat penting dan bersejarah ini, kita akan membongkar secara tuntas, mendalam, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai perkembangan sidang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mendobrak ruang publik dengan menyedot perhatian nasional. Selama lebih dari 10 tahun, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tingkat sarjana ini terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak yang mencoba menganggap isu ini selesai, namun rasa keadilan dan dahaga akan kejujuran dari rakyat Indonesia tidak pernah bisa dibungkam begitu saja. Hari ini fakta-fakta baru terungkap di meja hijau dan kita akan bedah satu persatu secara terstruktur. Sobat Politik, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara senilai 125 miliar rupiah yang secara resmi diajukan ke pengadilan. Angka ini bukan sekedar nilai nominal acak, melainkan hasil kalkulasi hukum yang cermat dan tim advokasi penggugat. 1. Kerugian material negara meliputi akumulasi penggunaan gaji, tunjangan jabatan, biaya operasional, hingga fasilitas negara yang diterima selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Jika syarat administratif utamanya tidak sah, maka pemanfaatan anggaran negara tersebut wajib dipertanyakan dan dikembalikan ke negara. 2. Kerugian moral marwah bangsa menyangkut harga diri, kerugian psikologis rakyat, serta kehormatan citra Indonesia di mata internasional karena dipimpin oleh pejabat dengan dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Majelis Hukum yang memimpin persidangan menegaskan bahwa perkara ini menyangkut pilar-pilar konstitusi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hakim mengeluarkan penetapan resmi. Tergugat Bapak Joko Widodo diwajibkan hadir secara langsung atau prinsipal ke ruang sidang tanpa boleh diwakilkan. Beliau harus duduk dan bersumpah memberikan jawaban langsung atas keaslian dokumen fisiknya. Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepolisian RI selaku tergugat 4 terkait status barang bukti dan dokumen yang disita agar tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari pembuktian keterbukaan di persidangan. Sobat Politik, bagian inilah yang paling ditunggu-tunggu.
Kesaksian para saksi kunci di hadapan majelis hakim, termasuk saksi ahli dan mantan menteri kabinet, telah membeberkan 7 poin fakta hukum yang dinilai sangat menghentak. Yang pertama, ketidaksesuaian tanggal kelulusan akademik. Pada lembar dokumen tertulis tanggal kelulusan 15 Oktober 1985, padahal berdasarkan penelusuran kalender akademik UGM periode 1980 sampai 1990, wisuda resmi universitas hanya diselenggarakan pada bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah mencatat agenda yudisium atau wisuda besar. Berikut, duplikasi nomor induk mahasiswa atau NIM. Hasil verifikasi arsip menunjukkan bahwa NIM yang tertera pada ijazah tersebut diduga merupakan milik mahasiswa lain dari program studi berbeda yang telah lulus lebih awal. Berikut, kejanggalan analisis tanda tangan. Uji komparasi tanda tangan DK saat itu, Profesor Sujarwo, menunjukkan perbedaan drastis pada lekukan, tekanan pena, dan bentuk karakter garis jika dibandingkan dengan dokumen arsip otentik UGM. Berikut, uji ilmiah kertas tinta. Pemeriksaan fisik menunjukkan penggunaan jenis kertas bersertifikat pengaman dan tinta sintesis modern yang baru diproduksi secara massal oleh pabrik pada era 90-an hingga 2000-an, bukan spesifik kertas era 1985. Berikut, anomali data digital server. Data historis kelulusan pada server pusat perguruan tinggi tercatat baru diunggah pada 14 Mei 2014, tepat 1 hari sebelum atau saat momentum penetapan calon presiden di KPU. Berikut, ketidakadaan fisik dokumen asli yang transparan. Selama bertahun-tahun, dokumen asli tidak pernah ditunjukkan secara transparan di hadapan publik maupun uji forensik terbuka. Berikut, kesaksian rekan angkatan atau prosedur skripsi. Kesaksian rekan-rekan angkatan 1981 Fakultas Kehutanan menyatakan tidak pernah mengenali keberadaan fisik yang bersangkutan saat perkuliahan maupun KKN. Ditambah lagi dipertanyakan hukum mengenai kelulusan skripsi yang disinyalir tanpa tanda tangan pembimbing utama. Sobat politik, mari kita cermati konsekuensi hukum serta implikasi konstitusional yang sangat luas apabila gugatan ini terbukti sah di mata pengadilan. Yaitu 1. Berdasarkan azas hukum tata negara, jika keabsahan syarat administrasi utama batal demi hukum, maka seluruh undang-undang peraturan pemerintah hingga keputusan presiden yang ditandatangani selama 10 tahun berpotensi cacat hukum dan membutuhkan penataan ulang. Kedua, akuntabilitas keuangan negara. Kewajiban pengembalian seluruh fasilitas serta dana operasional yang telah diserap kembali ke kas negara. Ketiga, saksi pidana pemalsuan dokumen. Berdasarkan KUHP, tindakan memalsukan atau menggunakan dokumen autentik palsu merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Keempat, presiden supremasi hukum. Kasus ini harus menjadi cermin bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sobat politik, tidak kalah menariknya publik dan netizen di seluruh penjuru tanah air turut menyuarakan aspirasinya secara kritis. Akun Musriadi Zakia mengatakan menyerukan agar aparat penegak hukum bersikap netral, independen, dan jujur demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Akun Edin dan Listio
menyatakan optimisme bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri melampaui segala kebohongan. Akun Tamri menegaskan bahwa di negara-negara maju, hukum berdiri di atas segalanya tanpa memandang bulu atau jabatan. Mayoritas masyarakat Indonesia berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa dan transparan. Sobat politik, kebenaran adalah pilar utama dari sebuah bangsa yang besar. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini secara rasional, objektif, damai, dan tetap menjunjung tinggi atas ajas praduga tak bersalah. Bagaimana pendapat sobat politik sekalian mengenai perkembangan sidang ijazah ini? Tuliskan analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat politik tidak ketinggalan berita-berita politik viral paling hangat dan terpercaya. Bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial Anda agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum dan politik. Mari kita membacakan komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Willis Phoenix memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasa, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus tuntut secara hukum yang tegak dan tegas. Teman kita Bima Prakoso memberikan komentar, ayo aparat penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menegakkan hukum. Teman kita Negara Dagelan memberikan komentar, dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat penuhan rata-rata SDM-nya paling rendah. Teman kita Masruk Biru memberikan komentar, yang menutupi kebohongan diusut dan diadili, termasuk pengacara polisi dan UGM terutama rektornya. Teman kita Suyatson Yusono memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Teman kita Minghar Langgudu memberikan komentar, selamat untuk Roy Tifa, semoga Allah melindungimu dan memberimu umur panjang, salam pemberani. Teman kita Akbar Budi Sastria memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar bersih sekalian. Teman kita Sumiono memberikan komentar, saya berharap para jaksa jujur, kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Kalian adalah bertanggung jawab di akhirat, jangan mau disumpah dengan harta. Teman kita Zuhaidi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kezaliman, kecurangan, kebohongan, serta keangkuhan yang membuat seluruh rakyat Indonesia yang tidak mencilat, memoles, mengambil muka, angguk-angguk, dan juga kedip-kedipan dalam melakukan kezaliman kepada rakyat Indonesia, walaupun tidak langsung. Teman kita Yer 11 memberikan komentar, polisi takut sama Jokowi. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, anaknya lagi itu yang wakil presiden, mungkin dia tidak tamat SMA, ayo tuntaskan semua. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, amin ya Robin. Demikianlah teman-teman daripada teman-teman kita netizen yang memberikan komentar tentang cuplikan video ini. Mari kita kawal terus perjalanan daripada politik negara Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat wajib kita ikut serta mengawal demokrasi dan terlebih-lebih memastikan kepastian demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI, harga mati.